Ya, derita sengsara kita sudah ditanggungnya. Lalu apa masalahnya bagi kita orang percaya sekarang ini? Tidak ada yang lain. Saudara-saudaraku, ingat, tatkala kita mengalami masalah dalam hidup ini, jangan kita marah, jangan kita mengeluh, dan jangan kita takut. Masuklah dalam rumah tangga kita, masuk kamar kita, kita kunci kamar kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya menderita, tapi saya percaya akan kata-katamu. Penyakitku, sengsaraku dipikul Tuhan. Tolong selamatkan saya dari masalah ini. Amin. Keluar kamar dan percaya bahwa doa yang kita angkat kepada Tuhan sesuai dengan kata-kata pada Yesaya 53:4 tadi, pasti Tuhan melepaskan kita daripada segala ancaman kita. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Anda seorang pegawai kantor misalnya, Anda berhadapan dengan masalah-masalah, jangan Anda marah. Pulang ke rumah, masuk kamar, kunci pintu dan berdoa, Tuhan, saya bermasalah di kantor, tapi Tuhan sudah berkata penyakitku, sengsaraku Tuhan akan pikul. Tolong selamatkan saya. Amin. Keluarlah dan hidup dengan penuh sukacita dan percaya. Yesus Tuhanmu tidak buta. Orang lain bisa buta, tapi dia tidak pernah buta. Bukankah Rasul Paulus telah berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab dalam persekutuanmu dengan Kristus jerih payahmu tidak sia-sia. Di mata manusia kita bisa salah, di mata manusia kita bisa kurang, tapi di mata Tuhan, dalam persekutuan dengan Kristus, semua jerih payah tidak sia-sia. Itu Paulus katakan kepada kita dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara, tatkala kita renung derita Yesus yang ke-6 dalam minggu peringatan yang ke-6 ini, yang tadi saya katakan di sebelah kiri kita renung derita itu, tapi di sebelah kanan kita patut bersukacita karena Yesus Tuhan kita memenangkan semuanya kepada kita. Itulah sebabnya di hadapan pemuka agama, pengadilan agama, pengadilan negeri, ia tidak mau bersuara karena ia punya sebuah keyakinan dia sudah meminumnya semua itu. Bahkan ia tanggung sampai di atas tiang salib. Bukankah di atas tiang salib ia mengampuni mereka semua? Bukankah di atas tiang salib ia menyelamatkan mereka semua? Pengampunan terjadi, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Penyelamatan terjadi, dia berkata, hari ini engkau beserta aku di Firdaus. Apa ketakutan kita? Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini penuh dengan banyak tantangan, tapi Yesus Tuhan kita selalu berada di pihak kita. Dan ajakan saya pada hari ini, kalau dia memihak kepada Anda dan saya, biarlah Anda dan saya pun memihak kepada dia, datang kepada dia, bertekun bersama dia, bergumul bersama dia, dan hadapi hidup ini juga bersama dia. Ini yang harus kita hadapi tatkala kita mau merenungkan Paskah Kristus Yesus yang akan datang. Saudara-saudaraku, zaman kini, hari ini dan masa kini, ancaman terbesar bagi dunia, bagi Indonesia, bagi kita Maluku, bagi kita di rumah tangga kita, ancaman COVID-19. Bagaimana kita harus menjawabnya dalam terang Paskah Kristus Yesus bagi kita. Pemerintah sebagai wakil Allah di dunia menganjurkan kita untuk tetap menjaga distance, jarak antara kita satu terhadap yang lain. Kita harus menjaganya supaya antar kita bisa batasi semua yang bisa terjadi tertular pada kita dalam hidup ini. Karena itu 14 hari Allah melalui pemerintah kita menetapkan kita berdiam diri. Saudara-saudara, jangan kita resah dengan 14 hari. Saya mau melihat dari sisi positifnya. Bukankah 14 hari ini karya Allah dengan setiap rumah tangga kita? Rekonsiliasi keluarga, rekonsiliasi keluarga dan tetangga itu harus kita buat tatkala kita bersih, kita berhadapan dengan Paskah Kristus Yesus. Karena itu biarlah kita bersukacita di 14 hari ini, karena kita percaya dia tidak pernah melupakan kita. Banyak firman berkata tentang kebesaran Allah yang menyertai dan memberkati kita. Lebih khusus pada Mazmur 91, apapun yang terjadi, dia tetap menolong dan menyelamatkan kita. Kepada saudara-saudara yang hidup sekarang ini, marilah
Kita ikut anjuran pemerintah sebagai wakil Allah. Kita berdiam diri 14 hari sambil menantikan Paskah Kristus Yesus, di mana Dia memenangkan semua ini, apalagi corona virus COVID-19. Ingat, Tuhan tidak pernah lupakan kita. Dia menyertai dan memberkati kita. Shalom. Amin.